What did I do? Give me the gun. Gun. 3 bulan setelah peristiwa di Kansas City, terlihat hamparan salju yang luas yang menandakan musim dingin telah tiba. Kemudian terlihat seorang laki-laki yang tengah membawa kelinci buruannya ke rumah. Setelah dia memasuki rumah, yang terjadi, Just someone passing through. Joel sudah ada di sana dan menodongkan senjata ke Pak Tua tersebut. Kemudian sang istri juga memberitahu suaminya kalau Joel bersama anak kecil yakni Ellie. Kemudian Joel menanyakan tentang adiknya Tommy ke Pak Tua tersebut. Karena Pak Tua tidak mengetahui, Joel melanjutkan pertanyaan tentang posisi mereka saat ini. Kemudian Ellie juga bertanya apakah mereka pernah melihat firefly, yang dijawab oleh sang istri ketika musim panas. Akan tetapi sang istri mengira firefly serangga atau kunang-kunang. Kemudian Pak Tua menyarankan jika ingin pergi ke barat jangan melewati sebuah sungai yang diberi nama Dead River. Kemudian sang istri menambahkan kalau adiknya berada di barat sungai sudah dipastikan dia habis hidupnya. Setelah mendengar nasihat dari Pak Tua, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ellie terlihat mengambil kelinci hasil buruan Pak Tua. Akan tetapi baru beberapa langkah meninggalkan rumah, Joel terlihat tidak sehat. Namun, dia mengatakan baik-baik saja dan meminta Ellie untuk tetap berjalan. Karena hari sudah malam, mereka akhirnya memutuskan untuk bermalam di dekat sungai tersebut. Kemudian Ellie bertanya pada Joel, jika pandemi berakhir apa yang akan dilakukannya. Joel mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi penggembala kambing sementara Ellie ingin menjadi seorang astronot. Karena dirasa malam sudah larut, Joel menyuruh Ellie untuk tidur sementara dia akan berjaga. Still mumbling in your sleep. Di keesokan harinya, Joel yang ketiduran terbangun melihat Ellie sudah memegang senjata. Hal itu membuat Joel memarahi Ellie karena tidak membangunkannya. Akan tetapi Ellie membantah kalau dia melakukan seperti yang telah Joel ajarkan padanya dan dia memiliki bakat alami. Setelah memastikan keadaan aman, Joel dan Ellie memutuskan untuk menyeberangi sungai yang diberitai Pak Tua sebelumnya. Di dalam perjalanan, Ellie selalu mengoceh serta meminta untuk diajarkan berburu oleh Joel. Setelah mereka melewati sebuah bendungan, tiba-tiba Joel mengatakan mereka hanya numpang lewat. Tapi kawanan berkuda tersebut terus menodong Joel dan meminta Joel untuk meletakkan senjatanya. Kemudian, mereka meminta seekor anjing untuk mengetahui apakah Joel terinfeksi atau tidak. Ketegangan semakin meningkat saat si anjing mulai memeriksa Ellie. Dan yang terjadi, lalu mereka mengajak Joel dan Ellie untuk ke markasnya. Tommy! Tanpa diduga, Tommy ternyata juga berada di markas tersebut. Selanjutnya, terlihat Joel dan Ellie sangat lahap menikmati jamuan makanan yang mereka hidangkan. Kemudian, Tommy mengenalkan seorang wanita kulit hitam yang bernama Maria sebagai istrinya. Kemudian Tommy mengajak mereka untuk mengelilingi camp milik mereka. Terlihat camp tersebut seperti tidak terdampak pandemi Cordyceps. Mereka memiliki listrik, sekolah, penjara hingga peternakan kambing juga ada di sana. Lalu Maria mengajak Ellie untuk melanjutkan melihat camp tersebut, sementara Tommy dan Joel akan berbicara. Di sebuah bar, Joel menanyakan keberadaan Firefly. Tommy mengatakan kalau mereka berada di Universitas Colorado yang memakan waktu perjalanan 7 hari dari tempat tersebut. Tommy menambahkan, kalau perjalanan ke sana akan sangat berbahaya, karena banyak penjara dan orang terinfeksi.
Kemudian, Joel meminta Tommy untuk menemaninya ke sana. Akan tetapi, Tommy tidak bisa ikut dikarenakan istrinya sedang hamil. Joel yang terus memaksa Tommy akhirnya membuat Tommy jengkel dan mengatakan, hanya karena hidup Joel berantakan bukan berarti hidupnya harus berantakan juga. Mendengar perkataan adiknya tersebut, Joel yang merasa kesal lantas pergi dan mengatakan akan pergi dari camp esok pagi. Setelah keluar dari bar, penyakit Joel terlihat kambuh. Kemudian dia melihat seseorang yang mirip dengan mendiang putrinya. Kembali pada Ellie, dia yang selesai mandi menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Maria. Lalu Ellie pun bergegas untuk menghampiri Maria di rumah seberang jalan. Sesampainya di sana, perhatian Ellie teralihkan oleh sebuah papan yang bertuliskan Kevin dan Sarah. Sesaat kemudian, terlihat Maria datang dan memberikannya sebuah jaket. Melihat rambut Ellie yang berantakan, Maria lantas merapikan rambut Ellie. Kemudian Maria mengatakan pada Ellie untuk berhati-hati pada Joel. Ellie yang mendengar itu jelas merasa kesal karena dia sudah menganggap Joel seperti keluarganya. Kembali pada Joel, Joel yang sedang membentulkan sepatunya, terlihat dihampiri oleh Tommy sembari membawakan sepatu untuk Joel. Kemudian Tommy mengatakan kalau dia menyesal telah mengatakan hal yang tidak seharusnya dia katakan pada Joel saat di bar. Selanjutnya, Joel mengatakan pada Tommy bahwa Ellie memiliki kekebalan terhadap wabah Cordyceps. Kemudian, Joel meminta Tommy untuk membawa Ellie ke Colorado guna menemui Firefly. Joel juga menambahkan bahwa itu merupakan permintaan terakhir Tess untuk membawa Ellie dengan selamat ke Firefly. Joel merasa kalau Ellie bersamanya hanya akan membuat Ellie terbunuh dikarenakan kemampuannya sudah tidak seperti dulu lagi. Joel juga merasa kalau dia hanya akan mengecewakan Ellie sehingga menurut Joel lebih baik dia menyerahkan misi tersebut pada adiknya. Mendengar itu semua, akhirnya Tommy menyanggupi permintaan kakaknya. Sebelum tidur, Joel terlihat menghampiri Ellie yang berada di kamarnya. Ternyata Ellie telah mendengar perbincangan Joel dan Tommy hingga pada akhirnya Ellie menyinggung soal Sarah mendiang putri Joel. Hal itu membuat Joel sedikit emosi dan mengatakan pada Ellie bahwa Ellie tidak mengetahui arti kehilangan. Mendengar itu semua jelas Ellie menjadi semakin emosi dan mengatakan kalau orang yang dia sayangi telah meninggalkannya kecuali Joel lalu meminta Joel untuk tidak menyerahkannya pada Tommy. Akan tetapi, Joel malah mengatakan bahwa mereka akan berpisah di esok pagi. Di keesokan harinya, Ellie yang sudah siap terlihat didatangi Tommy untuk mengajaknya berangkat. Akan tetapi, sesampainya di kandang kuda, Ellie kembali bertemu Joel yang nampaknya berubah pikiran dan pada akhirnya Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanan mereka ke Colorado. Sesampainya di Colorado, rupanya Firefly sudah tidak ada di sana, hanya kawanan monyet yang mereka jumpai. Kemudian, saat akan memasuki gedung biomedis Joel meminta Ellie untuk siaga. Saat memasuki gedung, yang terlihat hanya bekas peralatan medis dan beberapa berkas milik Firefly yang menjelaskan kalau mereka telah pindah ke tempat lain. Sesaat kemudian terdengar suara dari lantai 2 dan mereka bergegas untuk mengeceknya. Setelah mereka mengeceknya, ternyata suara tersebut berasal dari beberapa ekor monyet yang ada di sana. Akan tetapi, saat mereka sedang melihat peta terdengar suara yang ternyata dari 4 orang penjara yang akan memasuki gedung tersebut. Joel pun bergegas mengajak Ellie untuk keluar dari pintu belakang. Dan saat mereka akan menaiki kuda, tiba-tiba Joel diserang salah seorang dari mereka. Ellie yang melihat nampak tidak berani untuk menggunakan senjatanya hingga pada akhirnya Joel berhasil membunuh orang tersebut. Lalu, ternyata perut Joel tertusuk tongkat penjara tersebut. Temannya yang mendengar keributan pun sontak menghampiri dan mengejar mereka.
Beruntung Ellie dan Joel berhasil lolos hingga akhirnya. Joe, no, no, no. Joel pun tumbang karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Open your eyes. Open your eyes. Joe, you go. I don't know where the fuck I'm going.